Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ananda. Silahkan masuk Ananda. Silahkan Ananda duduk terlebih dahulu. Silahkan duduk. Silahkan Ananda duduk dengan posisi teraman, ternyaman, dan serileks mungkin. Sudah merasa nyaman? Sudah Bu. Sudah. Baik, untuk mengawali konseling individu pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga konseling individu hari ini berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, kemudian bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Kondisinya sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau kondisi Ananda baik dan sehat. Oh iya Ananda, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Ananda sudah berkenan hadir ke ruang BK untuk melaksanakan konseling individu pada hari ini. Ibu sangat senang atas kehadiran Ananda di ruangan ini. Sebelum Ananda tadi ke sini, aktivitas apa yang Ananda lakukan? Saya sempat lihat latihan basket Bu. Sempat lihat latihan basket. Latihan di mana itu nak? Di lapangan depan. Oh, latihan di lapangan depan. Memangnya dalam rangka apa latihan basketnya nak? Sepertinya untuk memperingati hari ulang tahun SMK kita yang ke-17. Ya, betul ya, karena SMK kita sedang mempersiapkan untuk peringatan hari ulang tahun SMK yang keberapa tadi? 17. Ke-17, betul sekali. Kapan pelaksanaannya? Tanggal 18 November. Ya, Di bulan. pelaksanaannya bulan ini ya, Iya. tanggal 18 November. Ya, betul. Ananda nonton atau ikut dalam latihan tersebut? Hanya nonton. Hanya nonton ya. Jadi nggak ikut? Iya. Tidak. Jadi besok-besok kalau misalnya ada kegiatan lagi, Ibu harap Ananda ikut ya. Iya. Nah, Ibu ingin melihat penampilan dari Ananda. Ya, Ananda, ada yang mau Ibu tanyakan nih. Ananda sebelumnya pernah mengikuti layanan konseling individu belum? Belum Bu. Belum. Berarti ini pertama kali ya Ananda mengikuti konseling individu? Iya Bu. Ya. Yang Ananda ketahui tentang konseling individu itu seperti apa Ananda? Bisa dijelasin? Suatu layanan untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali. Layanan konseling individu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor ya. Dalam hal ini adalah guru BK kepada konseli atau yang disebut dengan siswa. Tujuannya apa? Membantu menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan pribadi, sosial, belajar maupun karirnya ya, melalui proses terapeutik dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Ya, yang dilakukan secara individu. Kemudian di dalam pelaksanaan konseling individu juga terdapat beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Ananda sudah tahu asas-asas itu? Belum tahu. Belum. Kalau belum tahu Ibu bantu jelasin ya. Iya Bu. Adapun azas-azas pelaksanaan konseling individu, yang pertama adanya azas keterbukaan. Kemudian adanya azas kesukarelaan. Selanjutnya ada azas kerahasiaan. Yang pertama adanya azas keterbukaan. Nanti silahkan Ananda menceritakan apa yang menjadi permasalahan Ananda secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Kemudian yang kedua adanya azas kesukarelaan. Di mana di sini tadi Ananda datang atas dasar suka dan rela, tidak ada paksaan. Jadi nanti Ananda kesini juga ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ananda secara suka dan rela. Tidak ada yang memaksa, ya. Terus yang ketiga adanya azas kerahasiaan. Ya, di sini di dalam bimbingan dan konseling ini, khususnya di konseling individu, kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. Apapun permasalahan, apapun yang kita bahas, tidak untuk diceritakan ke luar, ya, baik kepada siapapun maupun dengan maksud apapun. Bisa dipahami Ananda? Bisa Bu. Bisa. Kemudian untuk pelaksanaan konseling individu ini juga akan berlangsung selama 45 menit. Ya, sepakat? Sepakat. Sepakat. Nanti jika dirasa waktu 45 menit ini kurang, maka kita akan mengadakan rencana pertemuan konseling lanjutan ya untuk menyelesaikan kekurangan tadi. Nah, dari sini ada yang ingin Ananda tanyakan terlebih dahulu?
tidak ada Bu. Tidak ada. Cukup ya waktu 45 menit? Cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan surat pernyataan persetujuan nih yang kemarin sudah Ananda tanda tangani ya. Masih ingat ya kemarin? Masih Bu. Masih. Di sini dijelaskan bahwasanya Ananda menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat berpartisipasi dalam kegiatan konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling bersama Ibu Oktri ya. Di sini juga tertulis bahwasanya Ananda akan bersama berkomitmen menjaga kerahasiaan yang kita bahas pada hari ini untuk tidak diceritakan di luar atau dengan siapapun. Ya, ini kemarin sudah ditandatangani, masih ingat ya? Masih Bu. Nah, sebagai administrasi, surat pernyataan persetujuan atau informed consent ini Ibu simpan ya. Ya Bu. Baik, apakah Ananda sudah siap mengikuti konseling individu hari ini? Siap Bu. Siap. Kalau sudah siap, Ibu harap Ananda bisa mengikuti konseling individu hari ini dengan semangat, optimis, serta aktif menjalankan layanan bimbingan konseling individu ini ya. Ya Bu. Ya. Baik, kalau seperti itu, Ibu akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Ananda. Nanti silahkan Ananda ceritakan ya. Apa yang Ananda alami, apa yang Ananda rasakan saat ini. Boleh? Silahkan. Masalah saya sering membolos Bu. Ya. Masalah Ananda saat ini sering Membolos. membolos. Membolos yang seperti apa yang Ananda maksud di sini? Ya membolos Bu. Kadang saya pulang sebelum waktunya Bu. Terus? Kan kita pulang jam 3 Bu. Nah saya pulang duluan. Kadang saya pulang jam 10, kadang juga jam 1. Dan bahkan tidak sekolah sama sekali Bu. Ya. Jadi memang benar ya, sekolah kita pulangnya pukul 3. Tetapi dalam hal ini Ananda membolos dan mengatakan pulang pukul 10. Dan pukul berapa tadi? Pukul 1 ya. Kalau pukul 10 dan pukul 1, bukannya ini waktunya istirahat? Iya Bu. Iya. Jadi Ananda ketika istirahat pulang seperti itu? Tidak Bu. Tidak. Saya pulangnya setelah istirahat. Oh, setelah istirahat, bukan waktu istirahat ya. Iya. Jadi setelah istirahat Ananda pulang. Pulang lewat pintu mana Ananda? Pintu belakang Bu. Oh, pintu belakang. Baik. Kira-kira nih dari permasalahan Ananda tersebut, nah, apa sih yang menjadi penyebab Ananda membolos? Ibu boleh tahu? Saya sering membolos karena ada masalah Bu. Masalah dari keluarga. Ananda sedang mempunyai masalah dari keluarga. Memangnya ada apa dengan keluarga Ananda? Jadi ayah dan ibu saya sering ribut Bu. Ayah dan ibu sering ribut. Kalau boleh tahu penyebab ributnya itu karena apa, Nak? Ribut karena masalah ekonomi Bu. Saya sedih Bu. Ribut karena adanya masalah ekonomi ya, dan Ananda sekarang merasakan sedih dengan masalah tersebut ya. Ibu merasakan apa yang sedang Ananda rasakan saat ini ya. Tadi ada faktor dari keluarga ya, penyebab pertama. Kemudian apakah ada faktor lain yang menjadi alasan Anda sehingga Ananda melakukan perilaku membolos tersebut? Ada Bu. Ada. Boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab Ananda membolos? Saya merasa jenuh Bu. Merasa jenuh belajar, begitu. Memangnya ada apa dengan suasana kelas Ananda sehingga Ananda merasa jenuh dalam belajar? Kelas tidak kondusif Bu. Kelas tidak kondusif. Terus? Kadang ribut. Ada lagi? Berisik. Yang berisik ini hanya dari cewek-ceweknya atau cowoknya juga nih? Cowok dan juga cewek Bu. Cowok dan juga cewek. Berarti di kelas itu yang ribut tidak hanya cewek ya, tetapi juga yang cowok. Iya Bu. Ya, jadi Ananda merasa kondisi kelas tidak kondusif ya. Yang cewek, yang cowok ribut gitu ya.
Kemudian ada lagi nggak sih faktor lain yang mempengaruhi Ananda sehingga Ananda merasa jenuh belajar? Sebenarnya bukan karena pelajarannya, Bu. Sebenarnya bukan karena pelajarannya. Lalu? Tapi saya lagi kesel sama gurunya, Bu. Lagi kesel sama gurunya. Memangnya ada apa dengan gurunya Ananda? Bisa diceritakan lagi nih? Saya dimarahin, Bu, karena tidak mengerjakan tugas. Jadi Ananda dimarahi karena tidak Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas, ya. Karena faktor kesengajaankah atau karena yang lainkah dan Ananda tidak mengerjakan tugas? Karena faktor yang lain, Bu. Karena faktor yang lainnya. Ya, Ananda tadi yang pertama mengatakan penyebab membolos pertama adanya faktor masalah keluarga. Keluarga Ananda sedang tidak harmonis, ya, sedang ribut di rumah karena adanya masalah ekonomi. Kemudian faktor yang kedua, Ananda mengatakan merasa jenuh dengan kondisi kelas, teman-teman ribut dan juga adanya permasalahan dengan guru, dimarah guru, ya. Nah, dari kedua faktor ini masih adakah faktor lain yang mempengaruhi Ananda? Ada, Bu. Ada. Apa itu Ananda? Faktor pertemanan, Bu. Faktor pertemanan. Memangnya ada apa dengan faktor pertemanan Ananda? Teman saya selalu mengajak saya untuk membolos, Bu. Teman Ananda mengajak Ananda untuk membolos. Teman dari sekolah ini atau dari luar sekolah Ananda? Teman waktu SMP saya dulu, Bu. Oh, teman waktu SMP dulu. Iya. Dari luar sekolah begitu? Iya, Bu. Ya, jadi ada teman waktu SMP dari luar sekolah yang mengajak Ananda untuk membolos. Kemudian Ananda tadi sudah menyampaikan ya, membolos dengan teman waktu SMP. Kemana Ananda kalau membolos itu, nak? Ke warung, Bu. Ke warung. Memangnya kalau ke warung itu apa saja yang dilakukan? Bermain game. Bermain game, terus? Tidur-tiduran. Tidur-tiduran. Ada lagi? Kadang juga saya bermain warnet, Bu. Jadi di warung ya, tidur-tiduran, bermain game dan lainnya. Seperti itu ya. Kemudian selama membolos ini kira-kira sudah berapa lama Ananda membolos, nak? Selama 1 bulan, Bu. Sudah selama 1 bulan Ananda membolos? Iya, Bu. Kemudian selama 1 bulan ini kalau kita kerucutkan dari per minggunya, sudah berapa minggu Ananda membolos? 4 minggu. 4 minggu. Per minggunya itu ada berapa kali Ananda membolos? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3. Kita hitung bersama ya. 2 sampai 3 minggu dan itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Coba kita kalikan bersama. 3 dikali 1 bulan itu ada 4 minggu. 3 dikali 4 berapa? 12. Ada 12. Berarti Ananda membolos selama 12 hari, Bu. Membolos selama 12 hari. Ya. Ananda tadi sudah mengatakan Ananda membolos sudah 12 hari. Memangnya guru di kelas tidak mengetahui ketidakhadiran Ananda di kelas? Kadang tahu dan juga kadang tidak, Bu. Kadang tahu, kadang juga tidak, ya. Karena Ananda tadi lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang. Kemudian untuk respon guru yang mengetahui bahwa Ananda tidak hadir di kelas itu seperti apa? Saya dimarah dan dihukum, Bu. Dimarah dan dihukum. Hukum itu kayak sanksi mungkin ya? Iya, Bu. Oke, sanksi apa yang Ananda peroleh nih dari perilaku membolos ini? Saya kadang juga berdiri di bawah tiang bendera, Bu. Berdiri di bawah tiang bendera, sanksinya. Ada lagi yang lain? Saya juga sempat dapat surat peringatan, Bu. Dapat surat peringatan SP ya? Iya. Surat panggilan, jadi dapat peringatan dari guru. Kemudian ketika ada surat panggilan nih, yang Ananda datangkan itu orang tua Ananda atau yang lainnya yang Ananda datangkan? Saya mendatangi om saya sendiri, Bu. Mendatangi om sendiri. Artinya orang tua tahu atau tidak nih? Tidak mengetahui, Bu. Tidak. Jadi orang tua Ananda tidak mengetahui kalau Ananda mendapat surat panggilan. Iya. Memangnya tidak ketahuan sama guru mata pelajaran atau guru wali kelas seperti itu? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana prosesnya sehingga tidak diketahui sama wali kelas atau guru mata pelajaran yang membuat SP tersebut?
Karena saya mengakui om saya itu adalah orang tua saya sendiri, Bu. Jadi Ananda mengakui. Jadi seolah-olah om itu adalah orang tua Saya sendiri. orang tua Ananda. Ya, kira-kira nih menurut Ananda, perilaku membolos itu perilaku yang positif gak sih? Enggak, Bu. Enggak, ya. Kemudian tadi Ananda sudah mengetahui dampak atau dari permasalahan membolos tadi ya, penyebabnya ya. Nah, kemudian sampai sini sampai saat ini Ananda sudah mengetahui atau merasakan belum akibat dari Ananda membolos itu? Sudah, Bu. Sudah. Apa saja yang sudah Ananda rasakan akibatnya dari membolos itu, Nak? Saya ketinggalan pelajaran, Bu. Ketinggalan pelajaran. Kemudian Nilai saya menurun. nilai menurun. Ada lagi? Dan juga saya dijauhin teman, Bu. Dijauhin teman. Jadi ada beberapa akibat yang Ananda rasakan ya, mulai dari ketinggalan pelajaran, terus nilai menurun dan dijauhi oleh teman ya. Nah, penting tidak sih menghilangkan perilaku membolos ini menurut Ananda? Penting. Penting. Seberapa penting? Penting sekali, Bu. Penting sekali. Bagaimana Ananda bisa mengatakan bahwa menghilangkan perilaku membolos adalah penting sekali? Karena saya takut tidak naik kelas, Bu. Karena takut tidak naik Kelas. Masih ada rasa ketakutan tidak naik kelas? Masih, Bu. Masih ya. Jadi memang ya ketika pelajaran tertinggal ya, otomatis nilai pun akan tertinggal ya, bahkan bisa 0 karena tidak ada nilai, apalagi itu pada saat ulangan ya. Nah, dari apa yang Ananda sampaikan tadi, akibatnya mari kita rumuskan bersama terkait dengan tujuan konseling kita hari ini. Untuk apa? Menghilangkan perilaku membolos saya, Bu. Jadi tujuan konseling individu kita pada hari ini adalah untuk menghilangkan perilaku membolos. Oh ya, Ananda sudah pernah belum mempunyai usaha untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut? Belum ada, Bu. Belum ada. Kira-kira apa nih menjadi alasan Ananda kok belum ada alasan untuk menghilangkan perilaku membolos? Karena belum ada motivasi. Belum ada motivasi. Itu dulu ya? Iya, Bu. Kalau untuk saat ini? Sudah ada, Bu. Sudah ada motivasi ya. Karena memang tujuan Ananda datang ke sini adalah untuk menghilangkan perilaku membolos. Baik sekali. Ananda sudah menyadari bahwasanya perilaku membolos adalah perilaku yang tidak bermanfaat, perilaku yang negatif. Kemudian jika Ananda belum mempunyai usaha untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut, sekarang ya coba Ananda bayangkan kira-kira usaha apa yang dapat Ananda lakukan untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut. Salah satunya saya berusaha memilih teman untuk mengubah saya menjadi lebih baik, Bu. Salah satu cara yang sudah bagus ya, sudah bagus Ananda. Yang pertama adalah memilih ya teman yang baik. Jadi teman-teman yang kurang baik ditinggalkan dulu ya, cari yang lebih baik. Bagus sekali Ananda sudah mempunyai salah satu upaya, salah satu usaha untuk menghilangkan perilaku membolos ya. Di sini Ibu ada lembar bantu terkait dengan contoh perilaku maladaptif ya. Nah, Ananda sudah mengetahui belum perilaku maladaptif itu perilaku yang seperti apa? Tahu, Bu. Perilaku yang tidak sesuai aturan. Ya, betul sekali. Perilaku maladaptif adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan ya, menyimpang dari harapan kemudian dan dapat menghambat perkembangan diri. Khususnya diri sendiri. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ini gambar apa, Nanda? Siswa tidur pada saat jam pelajaran. Betul, siswa tidur pada saat jam pelajaran. Menurut Ananda, apakah ini perilaku yang sesuai aturan atau tidak sesuai dengan aturan? Tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Ananda pernah melakukan ini? Pernah, Bu. Pernah. Kemudian yang selanjutnya ini gambar apa, Nanda? Siswa yang membolos. Siswa yang membolos ya. Sesuai aturan atau tidak sesuai dengan aturan? Tidak sesuai dengan aturan.
Ya, betul. Kemudian ada lagi ini siswa Siswa yang berkelahi. Berkelahi. Sesuai aturan nggak? Tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan ya. Dan ada lagi siswa apa ini nak? Yang tidak mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas. Akhirnya apa yang dilakukannya? Ya, tertidur. Tertidur. Ini sesuai aturan tidak? Tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Ya, ini adalah beberapa contoh dari perilaku maladaptif atau perilaku yang negatif, tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalnya nih tadi Ananda mengatakan ini perilaku yang tidak baik, ya, apakah ini harus kita ubah atau kita abaikan? Harus kita ubah. Harus kita ubah, ya. Kemudian menurut Ananda apa nih yang harus diubah dari perilaku ini? Ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Baik. Kemudian ada lagi? Tidak tidur saat guru menjelaskan. Tidak tidur pada saat guru menjelaskan. Ada lagi? Mengikuti pelajaran atau tidak bolos lagi. Ya. Jadi ada beberapa ya perilaku yang ingin Ananda ubah dari perilaku maladaptif yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, agar perilaku positif tadi gambarannya yang sudah ada dalam benak Ananda tidak hilang, ide-idenya tidak sia-sia ya, maka di sini Ibu akan mengarahkan Ananda, kita akan membuat kontrak perilaku ya, di mana kontrak perilaku ini nanti Ananda isi dengan usaha apa yang akan Anda lakukan ya. Kemudian di dalam kontrak perilaku ini juga terdapat reward atau penghargaan dan konsekuensi. Nah, ketika Ananda berhasil melaksanakan apa yang sudah diusahakan oleh Ananda, apa yang ingin Ananda peroleh? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin. Yakin ya. Jadi memang tujuan Ananda ke sini adalah untuk menghilangkan perilaku membolos. Menghilangkan perilaku membolos. Dan Ananda tidak mengharapkan reward apa-apa. Iya. Kemudian, nah jika Ananda ditemukan nih ternyata masih mengulang atau melakukan hal yang sama, konsekuensi apa yang akan Ananda peroleh? Saya piket kelas selama 1 minggu, Bu. Yakin selama 1 minggu? Yakin. Yakin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah kontrak perilakunya. Nah, nanti kita buat terlebih dahulu kontrak perilaku ini. Sebentar dicarikan. Kontrak perilaku. Ya, ini dia lembarnya. Silahkan Anda isi ya, ini penanya. Saya yang bertanda tangan, nah, bersungguh-sungguh melakukan hal berikut. Yang pertama apa tadi yang Anda sampaikan? Tidak tidur saat guru menjelaskan. Ya, tidak tidur saat guru menjelaskan. Silahkan dituliskan. Kemudian yang kedua tadi? Ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Ingin mengerjakan tugas tepat waktu, baik sekali. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelajaran atau tidak membolos lagi. Mengikuti pelajaran atau tidak membolos lagi, baik sekali. Nah, di sini diisi tanda tangannya. Ya, kemudian namanya jangan lupa. Oke. Saya Ibu lihat. Ya, ini adalah kontrak perilaku yang sudah Ananda buat ya, dan juga sudah ditandatangani. Di sini dijelaskan bahwasanya Ananda bersungguh-sungguh melakukan tidak tidur pada saat jam pelajaran, ingin mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran atau tidak membolos. Ya. Nanti kontrak perilaku ini ya akan Ibu pantau perkembangan Ananda selama kurang lebih 2 minggu ya. Jadi Ibu akan memastikan apakah Ananda masih mengulang perilaku ini ya, yang membolos tadi, kemudian tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi selama 2 minggu Ibu akan melakukan pemantauan, monitor Ananda secara langsung ya, maupun tidak langsung. Bisa nih Ibu tanya sama wali kelas atau bahkan guru mata pelajaran dan bahkan dengan teman Ananda ya, terkait dengan Ananda di kelas masih tidaknya membolos, masih tidaknya mengerjakan tugas tidak tepat waktu, kemudian apalagi mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran karena tertidur ya. Baik Ananda, kontrak perilaku tadi yang sudah Ananda buat ya, Ibu harap
itu dijadikan sebagai motivasi untuk Ananda, ya, bukan dijadikan sebagai beban, ya. Beban dalam hal ini jangan sampai Ananda berpikir, oh saya melakukan perbuatan ini karena takut nanti dihukum Bu Oktri, takut nanti ini itu, ya, jangan, ya. Tetapi jadikanlah kontrak perilaku yang sudah kita buat adalah motivasi yang membangun Ananda agar menjadi lebih baik. Nah, kemudian di sini Ibu ada lembar evaluasi dan juga kepuasan konseling, ya. Silahkan Ananda isi terlebih dahulu. Ini aspek-aspek yang disukai, silahkan dipilih salah satunya. Ya. Di bawahnya jangan lupa nama dan tanda tangan. Ini lembar evaluasi, kemudian ini ada lembar kepuasan konseling, silahkan diisi terlebih dahulu. Ibu simpan ya, Nak, ya? Iya, Bu. Ya, sudah? Ya. Terima kasih Ananda sudah mengisi lembar evaluasi dan lembar kepuasan, ya, lembar kepuasan konselingnya. Kemudian, nah, selama Ibu akan melaksanakan monitor pemantauan terhadap Ananda, tentunya kita akan mengadakan konseling lanjutan, ya, untuk Ibu mengetahui dari Ananda langsung, ya, bagaimana perkembangan Ananda, prospeknya bagaimana, ya, masih mengulangkah atau sudah berhenti Ananda lakukan. Ya, kemudian dari konseling individu hari ini, apa yang bisa Ananda simpulkan dari pertemuan kita hari ini, Ananda? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana menghilangkan perilaku membolos. Ya. Alhamdulillah Ananda sudah mendapatkan gambaran untuk menghilangkan perilaku membolos. Kemudian bagaimana dengan perasaan Ananda setelah mengikuti layanan konseling individu hari ini? Alhamdulillah awalnya saya merasa sedih, jenuh, tapi sekarang setelah mendapatkan layanan untuk menyelesaikan satu masalah, saya merasa senang. Ya, Ananda merasa senang, ya. Alhamdulillah, Ibu juga merasa senang atas kepuasan yang Ananda rasakan hari ini. Yang awalnya Ananda sedih, ya, jenuh, tidak tahu mau cerita kemana, akhirnya ke BK untuk menceritakan permasalahannya. Terima kasih Ananda sudah berkenan menceritakan semuanya, ya. Kemudian diingat, ya, kesepakatan kontrak perilaku tadi yang sudah kita buat, ya, yang harus Ananda jalani dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh tanggung jawab, ya. Ibu merasakan yang tadi Ananda rasakan, yang apa yang Ananda ceritakan, ya. Ibu harap Ananda dapat menjalani kegiatan dengan semangat, ya, walaupun Ananda punya masalah, yakinlah setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Tuhan memberikan Ananda permasalahan itu karena Tuhan yakin Ananda bisa melewati ujian tersebut, permasalahan tersebut dengan baik, ya. Tuhan yakin kamu bisa, ya. Untuk itu Ananda harus yakin, Ananda harus bisa meyakinkan juga diri Ananda bahwa Ananda bisa, Ananda kuat, ya, menghadapi rangkaian ujian tersebut, rangkaian permasalahan tersebut, ya Ananda. Ya, Ibu yakin Ananda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperbaiki apa yang belum baik menjadi lebih baik, ya. Kemungkinan konseling ini akan kita laksanakan di pertemuan 1 minggu yang akan datang, ya. Ibu mau mendengar kelanjutan dari konseling kita hari ini. Bagaimana perkembangan Ananda? Sepakat Ananda? Sepakat. Baik, mungkin cukup pertemuan konseling kita hari ini. Mohon maaf jikalau Ibu Oktri ada perkataan atau tingkah laku Ibu yang kurang berkenan di hati Ananda, ya. Marilah kita tutup konseling individu ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda sudah ke sini.
Ya, besok-besok kalau mau ke sini silahkan, boleh, sangat boleh. Pintu BK, pintu ruangan BK selalu terbuka untuk kehadiran Ananda dan teman-teman yang lainnya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Terima kasih kembali.